Terima kasih. Pertama-tama, sekali lagi ya, saya harus mengatakan dan saya tidak capek-capeknya mengatakan, Ustadz Wafi berhentilah menyesatkan umat. Kenapa? Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu sendiri berkata, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, di situ tidak ada jika kamu ragu-ragu tentang Injil Matius, Markus. Memang bukan itu. Memang jika kamu ragu-ragu tentang yang diturunkan. Yang diturunkan itu apa sih? Yang diturunkan itu kan dari Al-Fatihah sampai Anas. Betul? Kan itu yang diturunkan kepada Muhammad menurut iman orang Islam. Dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas, kalau kamu punya keraguan tentang itu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sebelum engkau Muhammad, siapa mereka? Sudah pasti adalah ahli kitab Yahudi maupun Nasrani. Jadi umat Islam itu sebetulnya harus merujuk kepada apa yang dibaca sebelum Muhammad lahir, yaitu Injil dan Taurat. Tetapi sayang seribu sayang, sangat-sangat menyedihkan bahwa umat muslim telah terprovokasi atau telah dicokoki sebuah dogma bahwa kalau mereka mau memahami Al-Quran, mereka harus merujuk kepada kitab-kitab yang diturunkan sesudah Al-Quran. Inilah yang dipakai oleh Ustadz Wafi untuk memelintir ajaran agama Islam. Padahal ajaran agama Islam itu sejatinya harus merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, makanya umat muslim sekarang malah di rumahnya itu yang ditemukan itu adalah kitab-kitab sesudah Al-Quran. Contoh, kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana dikatakan bahwa nanti di surga nanti burung-burung lelaki di sana berdiri 70 tahun dan tidak turun-turun. Sehingga apa? Sehingga akhirnya ceramahnya isinya kayak begitu-begitu. Nah, kemudian yang kedua, Ustadz Wafi jangan tutup kamera, nampaknya dia udah malu ini, saya bongkar kedoknya ini. Jangan begitulah. Saya lagi ngerokok. Harus menyimak dong. Saya lagi ngerokok. Baik, yang kedua, kemudian mengenai ayat-ayat Quranik. Sebenarnya ya, ini sekarang saya pakai metodenya bedakan tafsir dengan peristiwa yang terjadi. Kita harus bisa membedakan itu. Kalau peristiwa yang terjadi ini, saya bacakan. Saya balik dulu kamera saya ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah benar setan pernah menyusupkan ke dalam mulut Muhammad sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu akhirnya dinasakh atau dihilangkan? Perhatikan. Nih ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu latar belakangnya surat Al-Hajj ayat 52 ya. Nih, Imam Ibnu Katsir berkata, banyak para mufasir yang menyebutkan di ayat kisah Quranik, sejenis burung air, serta kembalinya para sahabat yang sudah berhijrah ke Habasyah karena mereka mengira bahwa kaum musyrik Quraisy sudah masuk Islam. Singkat ceritanya adalah sebagai berikut. Perhatikan. Dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah membacakan surat An-Najm. Ketika sampai kepada ayat nih, afara atur mulyata wal auza, ayat inilah caranya ya, wa manaras dan seterusnya ini. Artinya, maka apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza Al-Manat yang ketiga yang paling terkemudian? Setan memasukkan godaan lisan ke beliau. Jadi setan itu sempat memasukkan sesuatu ke mulut Rasul. Itulah Quranik yang utama dan perantara yang dapat diharapkan. Maka mereka orang-orang musyrik berkata, belum pernah sebelum ini
menyebut yang baik-baik terhadap Tuhan kita, maka beliau, maksudnya Muhammad, sujud dan mereka pun ikut sujud. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan tersebut ke dalam keinginan itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Ini bercerita bagaimana, saya balikan, ini penting sekali loh ini. Nih saya balik. Ini sangat-sangat penting dan ini vital. Ini ada tulisan ini kenapa sob? Ini di muka saya ini. Baik, dengarkan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ini mengindikasikan bahwa Muhammad pernah salah ucap. Sebenarnya Muhammad salah ucap itu dikonfirmasi oleh hadis. Pernah suatu kali Muhammad bertemu dengan para petani kurma di Madinah. Muhammad melihat, ngapain ini orang-orang para petani ini? Apa yang mereka perbuat ini? Sahabat berkata, mereka mengawinkan benang sari dan putik. Lalu apa kata Rasulullah? Apa yang mereka perbuat itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka kurma itu pun akan baik-baik saja tumbuhnya. Maka mereka mengikuti perkataan Muhammad, lalu apa yang terjadi? Mereka mengalami gagal panen. Ketika mereka mengalami gagal panen, Muhammad datang lagi untuk kedua kalinya ke kota tersebut. Apa yang terjadi kepada pohon-pohon kurma kalian sehingga tumbuh dalam keadaan seperti ini? Mereka berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau telah berkata begini dan begitu? Lalu Muhammad berkata, engkau lebih mengetahui urusan duniamu. Inilah yang mengindikasikan bahwa Muhammad, tema kita kembali ke tema kita, tidak pantas dijadikan suri tauladan. Kenapa? Karena dia mempunyai banyak kesalahan. Salah ngomong, Wahyu pernah salah ngomong. Sehingga dikatakan bahwa Goranik itu, putra-putri Allah itu adalah yang terhormat, yang membantu menyampaikan pesan-pesan mereka. Sehingga orang-orang Quraisy sujud bersama-sama dengan Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah petani kurma. Muhammad salah ngomong. Dia bahkan berkata, engkau sesungguhnya lebih mengerti urusan duniamu. Terus, mengenai satu lagi, di mana ada pengemis buta. Ya, yang dikatakan anaknya Ibnu Maktum, siapa itu tadi namanya itu, berkata bahwasanya kalau ada seorang buta datang kepadamu ya Muhammad, engkau berwajah masam, padahal barangkali ia ingin mendapat pelajaran, barangkali ia ingin mendapat petunjuk. Tetapi jikalau pembesar-pembesar Quraisy datang kepadamu, engkau melayaninya. Ini jelas sekali teguran kepada Muhammad. Jadi, janganlah kalian berlebih-lebihan kepada Rasul. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya kami tidak membeda-bedakan. Jelas, yang dibedakan dan diutamakan itu hanyalah Isa ibnu Maryam. Bahkan Isa ibnu Maryam adalah anak Allah di dalam Al-Quran. Saya bisa membuktikan. Saya tantang Yusuf PI, saya tantang Wafi dan semua teman-teman. Saya akan membuktikan dari dalam Al-Quran bahwasanya Isa anak Allah dan umat muslim wajib menyembah dan berbakti kepada Isa. Samaku nanti. Ya, sama baik, kita di live besok waktu itu. kita atur. Makanya jangan lupa bentar dulu, kau kebanyakan muter. Kau kebanyakan tahan muter. dia. Tidak tahan dia. Jawaban buat Ustadz Wafi mana? Saya akan menjawab. Tenang. Saya akan menjawab. Saya akan menjawab. Baik. Banyak muter kau. Lanjut. Ya, nanti itu dijawab ya. Kemudian jelas saya tutup dulu dengan ayat Al-Quran. Muhammad itu berkali-kali memang dia melanggar Al-Quran. Ya, dikatakan di dalam Al-Quran apa? Surat Al-Isra ayat 37 atau 36.
Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jelas ayat ini dilanggar oleh Muhammad. Karena apa? Karena apa yang keluar dari mulutmu, sepatah kata pun akan dipertanggungjawabkan perbuatannya. Muhammad berkata kepada para petani kurma, apa yang kalian perbuat itu tidak ada gunanya, diikutin. Malah mereka gagal panen. Inilah Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Jadi jelas sekali, janganlah kalian melebih-lebihkan Muhammad. Karena Muhammad itu berdosa dan dia tidak patut dijadikan sebagai junjungan, sebagai suri tauladan. Ya, kita itu harus membuat diri kita mirip dan segambar dengan Yesus. Jangan mirip dan segambar dengan Muhammad karena kita nanti akan berbuat dosa. Nah, kemudian tadi mengenai Markus. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 seharusnya itu sudah berhenti di ayat bagaimana di situ perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus dan menyaksikan di situ kubur itu telah kosong. Kemudian ada ayat tambah-tambahannya di situ yang dikatakan itu ayat sisipan. Begini. Yang pertama-tama kita harus pahami, Yusufanu, Wafi. Tunjukkan Gimana? data ya. Tadi kan sudah kamu tunjukkan, berdasarkan manuskrip-manuskrip yang ada, seharusnya Injil Markus itu berhenti di pasal 16 ayat yang ke-8. Kemudian ada ayat tambahan, ada beberapa satu paragraf itu yang merupakan tambahan. Betul? Jadi gini, Tambahan Wafi, ya. begini Wafi, begini. Datanya gimana? Itu pengambilannya dari manuskrip mana yang lebih tua dari Baik, Markus? begini Wafi, jangan lupa bahwa Injil itu bukan hanya Injil Markus saja. Injil itu ada Injil Matius, ada Injil Lukas, ada Injil Yohanes. Jadi sekalipun tuduhanmu itu benar bahwa ayat Injil Markus hanya berhenti di pasal 16 ayat ke-8, kemudian yang lain itu adalah ayat tambahan, seandainya itu benar, karena di sini para pakar pun ada yang mengatakan itu ayat itu sebenarnya tambahan. Ada. Ini bedanya, Kristen tuh jujur. Karena kami itu begini, sebentar, jangan gini. Kami itu tidak punya iman seperti imannya orang Islam bahwa kitab itu jatuh dari itu adalah kesaksian dari para saksi mata. Buku yang ditulis oleh manusia, dibuat, dikodifikasi oleh manusia, semua bisa dijelaskan. Kami tidak percaya dengan buku yang jatuh dari langit, padahal bukunya juga karangan manusia. Karena begini teman-teman, banyak orang muslim berpikir bahwa yang namanya Alkitab yang sejati itu harus turun dari surga, jatuh dari langit. Padahal umat muslim tidak punya kitab yang jatuh dari langit juga. Umat muslim juga kitabnya karangan manusia, dibuat, ditulis oleh manusia dalam rapat yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Kitab Al-Quran sesungguhnya adalah kitab yang dibuat jauh setelah Muhammad meninggal dunia. Begitu, silakan. Mana datanya ini? Gentar mereka. Nah, silakan, coba. Jawabannya Alkibul lagi, tambahan katanya. Lanjut Ustaz. Ya Allah. Silakan. Itulah. Jadi begini teman-teman, saya kadang heran memang ya. Saya heran kepada teman-teman seperti Mas Edis, para apologet Kristen. Kenapa mereka itu tajamnya ke Islam gitu loh. Tapi giliran ditanya tentang Bible-nya, mereka itu langsung mengatakan, andaikan itu benar tambahan, menurut para pakar. Kok menurut para pakar katanya tidak usah menurut-menurut? Tadi saya tidak boleh ikut ulama. Menurut pakar Islam, ulama tidak boleh. Islam itu adalah tergantung para pakarnya, bukan tergantung Al-Quran. Giliran saya tanya balik, kamu menggunakan dalil, kata para pakar, memang itu ayat tambahan. Jadi gimana ini? Tadi tentang ayat Goronik misalnya. Tentang ayat Goronik, saya jawab pakai Quran, Mas Edis.
surah Al-Hajj ayat 52. Saya nggak pakai tafsir, saya pakai Quran. Tapi Mas Edis malah pakai tafsir Ibnu Katsir. Katanya nggak boleh pakai tafsir. Tadi di awal nggak boleh pakai tafsir, kata Mas Edis. Berarti Islam ini tergantung para tafsirnya, bukan tergantung makna Al-Quran. Cobalah kita jujur, kata Mas Edis. Saya menjawab ayat Goronik itu menggunakan surah Al-Hajj ayat 52 Al-Quran. Langsung saya terjemah tadi kan. Mas Edis pakai tafsir. Giliran nanti ditanya ke Bible-nya sendiri. Jadi jangan sampai begini Mas Edis. Ini nasihat ya, nasihat dari saya yang sudah belajar Bible selama 20 tahun. Jadi saya itu sudah belajar Bible selama 20 tahun Mas Edis ya. Kalau Mas Edis kan belajar Quran 13. Saya sudah 20 tahun. Jadi waktu umur saya itu 9 tahun, itu saya sudah tahlilan pakai bahasa Bible dulu. Di rumah itu saya tahlilan bacanya Bible Yohanes, bukan baca surat Yasin ya. Jadi begitu. Terus. jadi apa yang ada di dalam Bible itu, lalu Mas Edis mengatakan, kalau Al-Quran kan turun dari langit. Nah, turun dari langit itu jauh lebih makul, lebih masuk akal daripada Bible yang nggak ketemu ada di mana, nemunya ada di tong sampah. Itu lebih makul, lebih masuk akal Mas Edis. Misalnya saya nanya, karena gini, kalau Al-Quran, mohon maaf Mas Edis ya, Al-Quran dibandingkan dengan Bible, itu mohon maaf Mas Edis, gak sebanding. Al-Quran itu 30 juz, isinya kalamullah. Perkataan Allah semua. Tapi Bible, setebel-tebelnya itu, isinya perkataan-perkataan orang, perkataan Yohanes, perkataan Matius, perkataan Markus, perkataan Paulus. Ya kalau kita kumpulkan Bible, hanya perkataan Yesus dan Bapa Allah saja, itu sisa 2 lembar kitab kamu. Kitab kamu sisa 2 lembar itu. Itu bukan Bible nantinya. Itu namanya buku yang difotokopi lalu kena laminating. Begitu. Jadi, kalau kita kumpulkan Bible, hanya perkataan Bapa Allah dan Yesus saja, sisa 2 lembar Mas Edis. Sisa 2 lembar. Goronik tadi loh, Goronik yang Muhammad sujud Goronik itu sudah bareng. saya jawab pakai ayat Quran. Surah Muhammad sujud Al-Hajj bareng berarti kan? ayat ke-52. Waduh, kepanasan dia guys, kepanasan. Potong-potong ya Allah. Padahal Muhammad tadi sujud saya tidak bareng itu loh. potong-potong gitu. Saya tidak potong-potong gitu. Jadi Bible itu adalah cerita dari Lukas. Misalnya saya nanya ke Mas Edis, Lukas tahu dari siapa kejadian itu? Nama orangnya siapa? Apakah kredibilitasnya jelas atau tidak? Itu nggak akan dijawab sampai Dajjal keluar 3 kali, nggak akan dijawab. Waduh. Tat, kena. Ada pembatasan. Aduh, ada yang ngelaporin. Ada yang ngelaporin. Makanya udah bilang juga apa? Kepanasan. Saya bilang juga apa? Makanya menjawab. Nah, yo. Akhirnya kena report Aduh. kan? Kepanasan. Ada Kepanasan akun ya. lain Jadi, nggak, Tat? Ya nanti kena ban itu. Dianu aja Kena dulu ban ganti. masalahnya. Mantap. Diganti dulu kalau Ganti bisa. dulu. Ya sebentar ya teman-teman, Edis, saya mau konfirmasi dulu. Di bawah ada Uniripa dan Sopkatul. Apakah kau sepakat dua-duanya dinaikin? Boleh, yang penting tertib aja. Maksud saya gini, Sob. Kita ini ingat, kita ini saudara sebangsa. Tujuan dari diskusi ini bukan untuk memecah belah persatuan, tidak. Supaya kita ini saling ngerti satu sama lain gitu loh. Biar kita ini meminimalisir kesalahpahaman kita. Naikkan aja nggak apa-apa. Ustadz, sebelum lanjut sama Edis, izin ini dulu ya, tap-tap layar Iwan Pila nih biar tambah hangat lagi, tambah semarak lagi. Jangan lupa follow-follow ya, Ustadz Wafi itu akun kecil ya itu ya. ya, ganti akun Jangan- karena ya. tadi Dan umatnya jangan Mas Edis lupa sudah mulai panas gitu loh. Dan jangan lupa muslim-muslim harus follow akun Edis TV. Biar kalian bisa diskusi dengan saya. Ikut sesat kau. Karena apa? Karena Ustadz Wafi kan babak belur. Yusuf PI sampai panggilin gurunya. Dipanggil gua gurunya. Kau. Bentar. Aku mau tanya dulu ini, Sopiatul ini mau Nyala open kamera cam nggak? semua ya? Nyalakan kamera, iya. Iya, Kalau nggak saya turunkan. wajib nyala kamera. Silakan Des, kasih tahu lah temanmu tuh. Iya, nggak apa-apa. Nyala kamera aja, Mbak. Kan ada pakai aja kamera. Oh, kamera saya nyala, saya lagi tiduran. Saya cuman geli aja ngeliat si wifi. Kau udah kalah telak itu wifi. Aduh.
Nah, diturunkan. Bentar. Nih ku kasih tahu dulu ya sama Kristen, kalau kau kagak mau ikut aturan saya, kau kagak ada tempat di tempat ini. Paham? Dah. Kalau diminta open cam ya open cam. Kalau kau ngomong tanpa open cam, kau nggak ada tempat, langsung saya turunkan. Beres. Dah. Ya, silakan. Lanjut, Ya. Tat. Gimana Ibu Sofi ini? Kesini Yang cuma baik mau ya, friend. diskusi yang baik yuk. Jangan hujat-hujatan lah, yuk. Saya nggak Kita- ngehujat. Saya itu hanya membandingkan ketidakkonsistenan Mas Edis. Di awal, Mas Edis selalu menentang saya ketika jawaban saya datang dari tafsir para ulama pakar. Tetapi ketika Mas Edis sendiri terpojok dengan perkataan saya, dengan pertanyaan saya tentang Markus 16, kok bisa semakin hari semakin banyak ayatnya? Maka Mas Edis dengan tegas mengatakan, ya memang menurut para pakar itu ada yang mengatakan adalah ayat-ayat tambahan. Kenapa merujuk kepada pakar? Kenapa Bible gak bisa menjawab dirinya sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang ayat Goronik. Ayat Goronik, ketika saya sampaikan menggunakan ayat Al-Quran, surah Al-Hajj ayat ke-52. Itu jawaban saya tentang ayat Goronik. Maka ketika ada seorang Rasul diutus oleh Allah, lalu setan mencoba menyelipkan ayat yang ia kehendaki, yang ia inginkan, setan nih, maka Allah akan langsung menghapus ayat itu dan akan memberi peringatan, memberi tanda kepada Nabi Muhammad SAW. Dalilnya seperti itu. Nah, tapi Mas Edis malah kembali kepada tafsir Ibnu Katsir. Bukan Ustaz, tapi sempet Tunggu dulu dulu, nggak? tunggu dulu, santai Mas Edis. Ini waktu Karena ini 4 loh. 4 nih. Jadi Ini kan waktu saya, saya, harus Mas. nyuri-nyuri sedikit-sedikit ini. santai, saya belum selesai, saya baru mulai begitu. Oke, baik. Saya dari tadi, ya. Ini bukan masalah 4 atau 3. Dari tadi Ustadz Yusuf itu dia, Mas Edis. Jangan framing gitu loh. Mas Ustadz Yusuf dari tadi tidak memberikan atau menolong jawaban saya. Tidak. Dia diem. Jangan framing seolah-olah kamu dikeroyok di roomnya Muslim. Jangan. Seperti itu. Wajar itu, wajar. Sehingga begini Mas Edis. Ketika seluruh jawaban saya menggunakan data, saya menampakkan data, tapi saya tidak mendapatkan data satupun dari jawaban Mas Edis. Kenapa Mas Edis selalu ketat dan tajam kepada Islam? Tapi giliran saya mengembalikan pertanyaan itu kepada pihak Kristen, yaitu Mas Edis nggak membawakan data sama sekali. Adakah data yang ditampakkan oleh Mas Edis tentang jawaban dari pertanyaan saya? Kan nggak ada. Nggak ada Mas Edis. Sehingga saya mengatakan, andaikan Al-Quran dibandingkan dengan Bible, itu ya sangat jauh. Kalau Al-Quran 30 juz seluruhnya isinya kalamullah. Tetapi Bible itu perkataan Lukas, perkataan Yohanes, perkataan Matius, perkataan Markus, perkataan Paulus. Misalnya saya tanya, Lukas adalah pencatat pendengar nomor 2. Dia bukan pendengar pertama. Dia mendapatkan kabar-kabar yang dia tulis seperti kisah para rasul itu dari orang pertama. Jadi dia seller. Seller yang dagang lewat owner. Jadi dia orang kedua. Nah, ketika dia adalah orang kedua yang mewartakan berita, saya minta satu nama saja. Misalnya ketika menceritakan perjalanan Paulus ke Damsik, lalu ada suara Yesus yang datang ke Paulus. Tahu dari siapa cerita itu Lukas? Namanya siapa? Kredibilitasnya dipercaya apa tidak? Satu ayat saja. Jangan Lukas secara keseluruhan. Kalau Lukas secara keseluruhan, Anda nanti akan bingung. Cerita tentang Paulus berjalan ke Damsyik, lalu ada datang suara Yesus yang datang kepada dia. Itu dicatat oleh Lukas secara tegas di dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22. Siapa yang ngasih tahu siapa yang ngasih tahu Lukas cerita itu? Namanya siapa? Ya, namanya siapa? Dan bagaimana kredibilitasnya? Jangan dibandingkan sama hadis. Kata Anda, Imam Bukhari setelah meneliti hadis, ternyata hadis ada 600.000. Dan ternyata yang sahih hanya 6.000. Nah, itu menunjukkan bahwa saking dari ketatnya ilmu hadis, hadis itu bisa dipilih antara sahih dengan dhaif. Ada syarat-syaratnya. Syarat pertama, hadis bisa dikatakan sahih, ittisalus sanad. Jadi harus ada sanadnya. Mengabarkan itu tahu dari siapa dan kredibilitasnya gimana. 2 adalah adalatur rawi. Rawinya harus adil. Adil adalah malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Orangnya tidak ahli maksiat. Tidak kemudian ada orang yang ahli maksiat, kabarnya kita terima dijadikan tempat ibadah, dijadikan nilai syariat. Enggak. Nah, yang ketiga, orangnya harus dobet. Dobet itu apa? Cekatan. Ingatannya kuat. Keempat, tidak terjadi syad. Syad itu
pertentangan antara orang yang terpercaya dengan orang yang lebih tinggi levelnya daripada dia. Yang kelima, tidak terjadi syad. Setelah itu, yang nomor 5, tidak terjadi illat. Nah, 5 syarat ini kalau terpenuhi semua, baru hadis dikatakan sahih. Makanya ketika ada orang ngarang-ngarang hadis, ada orang nih ngarang-ngarang hadis, bukan perkataan Nabi tapi diatasnamakan kepada Nabi, maka hadis itu dinilai dhaif. Namanya hadis maudhu, makdzub, muftara. Hanya buatan. Itu tidak dipakai. Yang dipakai adalah yang sahih. Yang dipakai adalah yang sahih. Nah, ketat seperti itu apakah ada di dalam Bible? Gak ada, Mas Edis. Gak ada. Makanya jangan pernah membandingkan Bible dengan hadis sahih. Jauh ma baina sama'i was sumur. Antara langit dengan sumur. Apalagi dibandingkan dengan Al-Quran. Yang syaratnya Al-Quran adalah mutawatir. Ramai diriwayatkan oleh orang-orang yang kredibilitasnya di atas rata-rata. Nah, saya tanya misalnya. Tadi kan kita ini sebenarnya sedang mendengarkan celotehan Mas Edis tanpa membuktikan dengan data. Mas Edis tajam kepada Islam dengan sedetail rupa. Tapi ketika kita sodorkan kitab suci dia langsung hilang ingatan. Langsung lupa sebagaimana dia menyerang Islam. Langsung lupa sebagaimana dia bertanya tentang Islam. Langsung pura-pura tidur sebagaimana dia itu lagi di Isra Mi'raj kan seperti itu. Nah, langsung lupa. Nah, tapi giliran ke Islam nih, nggak boleh nanya kepada para pakar. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Ketika kita yang menyodorkan di dalam Kodeks Sinaiticus yang namanya Markus 16 ayatnya sampai 8. Adakah data yang lebih tua dari Sinaiticus yang ayatnya sampai 20 yang menjadi rujukan umat Kristen sedunia sekarang? Ada nggak? Langsung, ya itu namanya, ya kita akuilah, memang kitab suci kita memang ada tambah-tambahan. Kalau kitab sucinya saja ada tambahan, apalagi ceritanya. Kalau kitab sucinya saja ada tambah-tambahan, apalagi orang-orangnya. Makanya ketika kamu mengatakan kita tidak pantas mengikuti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ada beberapa kesalahan. Misalnya, Nabi Muhammad itu manusia, Mas Edis. Dan kesalahannya itu hanya untuk menjadikan sebuah syariat. Bukan kesalahan murni, bukan. Untuk dijadikan syariat. Misalnya, Nabi Muhammad tidak sholat subuh. Maka ada istilahnya sholat qadha. Nah, unassa walakin li usyarri. Aku dilupakan oleh Allah agar untuk dijadikan syariat kemudian. Keren Nabi Muhammad. Beliau yang menyampaikan. Misalnya, Yesus mengutuk pohon ara di musim bukan waktunya pohon ara tumbuh. Ini panutan macam apa? Misalnya Yesus datang ke Probolinggo, mau nyari mangga, tapi di bulan Januari. Dia adalah panutan umat. Yesus datang ke Probolinggo, nyari mangga di bulan Januari. Mangganya baru tumbuh di bulan Juni. Ini saya mau bilang dia goblok gak enak, dia panutan. Mau dibilang dia, direndahkan gak enak. Bang, mohon maaf, Mas Yesus, ini bulan Januari, Mas. Bukan bulan Juni, mangga belum ada di Probolinggo. Kalau mau nyari mangga di bulan Juni, bukan Januari. Masa emas gak kenal sama Tuhan emas? Gak nanya ke malaikat yang menumbuhkan? Kok langsung main kutuk-kutuk saja? Ini apanya? Ini kesalahan fatal bagi orang yang mengatakan dia adalah firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan, gak ngerti sama musim, bayangkan. Musim saja nggak tahu, apalagi ajaran umat. Apalagi ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menjual pedang. Bayangkan, kok ada panutan miskin, Mas Edis? Kok ada Tuhan itu miskin? Kenapa dia tidak posting di Facebook dan Instagram meminta donasi untuk berperang? Kok kalah dengan Mas Edis yang dalam waktu 1 tahun bisa membuat rumah apologet? Yesus saja untuk mengumpulkan donasi mau perang, nyuruh menjual pedang murid-muridnya. Kenapa Mas Edis tidak menolong Yesus untuk membuatkan rumah apologet agar dia lebih bersahaja? Begitu. Saya kira umat Kristen sekarang lebih pantas menuhankan Mas Edis daripada Yesus. Mas Edis dalam waktu 2 tahun bisa buat rumah apologet. Yesus mau perang nyuruh jual pedang muridnya. Kasihan kali beliau. Apakah beliau bisa dijadikan Tuhan panutan? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Beda dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad memiliki kambing, lalu ada orang kafir meminta kambing beliau. Apa kata beliau? Ambil semua. Sehingga orang kafir mengatakan, Wallahi inni ra'aitu Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Demi Allah, aku melihat Muhammad kalau bersedekah seperti orang yang nggak pernah takut miskin.
keren Nabi Muhammad. Nggak kemudian ketika berperang, Utsman, Abdurrahman bin Auf, jual ya bajunya, jual ya, kita mau perang Badar nih. Kita mau perang Uhud nih, jual dulu ya baju-bajunya yang ceramah mahal, ini. jual. Jadi ceramah dia. Bukan seperti itu. Bukan Jadi seperti itu, ceramah Mas Edi. dia. Jadi kalau dibanding-bandingkan mengikuti Nabi Muhammad atau mengikuti Yesus, ya lebih keren Nabi Muhammad lah Mas Edis. Nabi Muhammad itu orang yang keren, gak seperti Yesus ke musim mangga, gak paham. Jadi ceramah dia. Monggo Mas Edis. Begini Ustadz Wafi, tadi Anda mengatakan bahwasanya masalah goronik itu seolah-olah membuat sebuah kesan bahwa itu belum terjadi. Padahal di detik yang sama Anda mengatakan bahwasanya maka Allah menghapusnya. Kalau Allah menghapusnya artinya setan itu memang sudah memasukkan ayat tersebut. Karena kalau dikatakan Allah menghapusnya tetapi setan belum memasukkan, artinya Allah menghapus sesuatu yang gak ada. Gitu loh. Padahal jelas sekali kan di dalam surat An-Najm itu di situ digambarkan bagaimana tidak seorang rasul pun ketika dia membacakan suatu ayat maka setan memasukkan. Nah, apa yang dimasukkan itu? Makanya tadi Ustadz Wafi kita lihat nih latar belakang sejarahnya, bukan tafsirnya ya. Beda tafsir dengan latar belakang. Kalau tafsir tuh begini, saya kasih contoh. Orang buta datang kepada Muhammad. Muhammad bermuka masam. Lalu dipelintir, ditafsir oleh Ustadz Wafi bahwa orang buta itu datang memotong-motong pembicaraan Muhammad. Nah, itu yang disebut dengan tafsir alias pelintir. Nah, sementara di dalam surat An-Najm tadi, di dalam surat Al-Hajj tadi ya, di situ jelas dikatakan apa? Bahwasanya di latar belakang peristiwa tersebut Muhammad membenarkan atau mengatakan yang baik-baik terhadap sesembahan orang-orang Quraisy. Makanya disebutkan di dalam riwayat mereka sujud bersama-sama dengan Muhammad. Gitu. Tapi Ustadz Wafi ngeles membahas tentang itu. Nah, kemudian yang kedua, Ustadz Wafi saya ucapkan terima kasih karena Ustadz Wafi sudah mengakui bahwa Muhammad melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, lihat nih. Putar lagi videonya loh. Tadi Ustadz Wafi mengatakan bahwa Muhammad itu suri tauladan. Karena apa? Kesalahan-kesalahan yang dibuat dia menjadi pembelajaran. Kan itu tadi Anda bilang. Menjadi syariat. Iya, artinya Muhammad Berarti pernah berbuat sengaja salah. oleh Setuju? Allah, dirancang Allah, bukan sengaja salah. Oke, berarti Muhammad berbuat salah. Iya, dirancang oleh Allah. Iya, agar berbuat salah. terjadi Baik, syariat. terima kasih. Kan Terima keren, kasih. kan? Terima kasih. Ustadz Wafi sudah mengakui yang Muhammad Yesus berbuat gimana? salah. Yang Yesus gimana? Tenang ini, mulai panik nih. Yang Yesus gimana? Panik nih. Panik. Oke, terima kasih atas pengakuan Ustadz Wafi bahwa Muhammad berbuat kesalahan. Makanya begini. Makanya teman-teman Kalau yang Yesus. harus ya saya ngomong dipotong Kalau terus Yesus nih nggak pernah salah berarti. Kan tanda-tanda kata-kata saya nih. kan jangan dipotong. Tanda-tanda nih. Kata-kata saya jangan dipotong dong. Intinya Ustadz Wafi sudah mengakui Muhammad berbuat salah. Dan jelas sekali di dalam ayat Sekarang. Al-Quran Muhammad itu disuruh memohonkan ampun atas dosa-dosanya. Ya, jelas ayat Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad memohon ampun atas dosa-dosa yang dia perbuat. Muhammad berbuat salah karena Muhammad salah ngucap wahyu. Muhammad berbuat salah kepada para petani kurma karena petani kurma dibikin gagal panen gara-gara ucapan dia. Muhammad juga mengatakan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Muhammad juga berbuat salah karena dia berwajah masam kepada orang miskin sementara dia sangat melayani orang kaya.
Jadi banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu berbuat salah. Sementara siapa yang suci menurut Al-Quran? Di dalam Al-Quran surat Maryam. Ayat yang ke-19. Jelas di situ. Di mana Allah mengutus ruhnya yang datang kepada Maryam. Dan berkata kepada Maryam. Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Bahwa sesungguhnya saya ini diutus untuk memberikan kamu anak laki-laki yang suci. Jelas. Siapa yang suci menurut Al-Quran? Yaitu Isa ibnu Maryam. Lalu kenapa umat muslim membenci Isa ibnu Maryam? Kenapa umat muslim malah mengikuti Muhammad ketimbang mengikuti Isa? Nah ini masalahnya. Karena tema kita kan adalah inti ajaran Islam adalah mengikuti Muhammad menjadi semakin mirip dengan Muhammad. Nah kalau semakin mirip dengan Muhammad artinya kita berbuat dosa dan kesalahan. Nah, sementara kalau kita mirip dengan Yesus, maka kita semakin hari semakin sempurna. Karena Terus Yesus data adalah pertanyaan contoh saya yang mana? sempurna. Udah mulai Data pertanyaan panik saya nih. mana ini? Udah mulai panik nih. Yang Kemudian yang kedua. Kalau cuma Kemudian yang framing kedua. siapapun bisa. Nah, ini kamu diam dia. Iya. Data pertanyaan saya mana? Berat itu? ini. Sudah mengakui Lukas, Muhammad tentang salah nih. Lukas. Lukas tadi, Oke, Lukas. ayo gimana datanya? Baik, Lukas. Baik. Jadi teman-teman, Ustadz Wafi berkata, Lukas tahu dari mana? Baik, saya bukakan saja ya. Ya, Tahu sebutkan dari mana, namanya Lukas? dan kredibilitasnya gimana gitu. Tahu dari mana Lukas? Nih, saya balikan ya. Ini bedanya Injil. Injil itu Sebutkan bukan nama ya. buku. Ya. Injil itu bukan buku yang jatuh dari langit. Makanya tidak ada kitab yang jatuh dari langit. Orang yang percaya kitab jatuh dari langit, mereka perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Tidak ada kitab yang jatuh dari langit. Semua kitab itu ditulis manusia, dikarang oleh manusia. Bedanya, apakah dia berdasarkan saksi mata atau berdasarkan Silus yang mulia? Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan oleh kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal muasalnya, maka aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Inilah yang saya katakan bahwa Siapa? Injil. Namanya mana? Tenang, Namanya. Dapat tenang, dari siapa? tenang. Iya. Bisa saya lanjutkan? Iya, mana Bisa saya namanya? lanjutkan? Dia dapat dari siapa gitu. Bisa saya lanjutkan? Nah, Baik. Jadi yang saya maksud begini, Injil itu bukan buku yang jatuh dari langit. Bukan kitab suci yang dijatuhin dari langit. Yang percaya begitu cuman tetangga saya yang masih itu. Mama. Cuman gitu yang percaya itu. Ya, makanya saya bilang yang namanya kitab itu ditulis oleh manusia berdasarkan keterangan saksi mata. Nah, ya. lalu umat muslim menertawakan kitab yang begini. Ini kitab Namanya kayak siapa begini. langsung? Aduh. Namanya siapa? Dia Aduh, kredibilitasnya bagaimana? Berat ini teman-teman. Jangan muter-muter, jangan muter-muter. Namanya Saya lagi siapa? ngomong dipotong terus nih, Kredibilitasnya teman-teman. gimana? Itu kan? Saya lagi ngomong dipotong, tadi dia berkhotbah, saya tidak potong. Tadi kamu juga motong-motong loh. Baik, jadi Nah, begini. Mana Oke namanya? lah, kita gunakan ya pola pikir umat Islam. Perhatikan. Ayo, mana namanya mana? Kita lihat ya. Umat Muslim Tahu dari berkata siapa? begini. Jawab dulu, Aduh, Mas. gimana? Masa saya ngomong terus nih? Ya enggak, maksudnya jawab Wafi dulu. panik kata itu. Wafi panik Enggak, katanya. jawab Wafi dulu panik. pertanyaan saya. Lukas tahu dari siapa namanya, lalu Wafi kredibilitas panik kabarnya nih. gimana gitu loh. Panik nih. Wafi panik nih. Ternyata pertanyaan kita gak ada yang dijawab loh. Boleh saya lanjutkan? Ya, lanjut. Boleh Siapa saya namanya? lanjutkan? Namanya Baik, siapa? Saya lanjutkan Lanjut. ya. Saya Ya. lanjutkan. Namanya Perhatikan. siapa?
Nah, karena umat muslim berkata bahwasanya Lukas mengatakan ini dari penyelidikan, maka dikatakan ini kitab wartawan. Ini adalah kitab wartawan. Kitab wartawan kok jadi kitab suci? Baik. Jadi menurut orang muslim, polisi yang menyelidiki peristiwa, memeriksa saksi mata, itu kabar wartawan. Itu harus ditolak oleh hakim. Hakim tidak boleh menerima perkara kalau keterangan itu berasal dari saksi mata. Tenang, tenang. Makanya umat muslim ini tidak pernah menggunakan metode yang ilmiah. Mereka itu menggunakan metode goib. Semua harus goib. Kalau nggak goib nggak bisa dipercaya. Jadi polisi harus pergi ke gua, dia harus bertapa dan mendapatkan wahyu supaya keterangan itu benar. Nah, inilah logika berpikir orang muslim. Nah, perhatikan. Sekalipun sekarang for the sake of argument ya, ya. Anggap aja lah orang Islam itu benar bahwa nelpon bentar. Nah, dikatakan di sini kata Maria kepada malaikat itu. Nih, malaikat itu datang kepada Maria ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus dan seterusnya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, kata malaikat itu dan seterusnya. Nah, perhatikan, kitab yang katanya dari wartawan ini dijiplak oleh Al-Quran. Di dalam kan? Al-Quran, Balik ke Al-Quran lagi kan? Pertanyaan saya nggak dijawab. Balik ke Al-Quran lagi dia. Yusuf Bey gimana nih? Masa Wafi udah panik nih? Ya enggak, maksudnya kita dituntut untuk pakai data kalau jawab. Tapi Ini- setiap ini- pertanyaan ini kita, data ini. namanya Ini kan saya siapa nunjukkan data. yang diambil Lukas, kredibilitasnya gimana? Jangan balik ke Al-Quran lagi. Baik. Nanti sebelum itu saya jawab nanti itu terakhir ya. Nih, perhatikan teman-teman, Al-Quran yang datang di abad ke-7 ternyata mengutip-ngutip apa yang ada di dalam yang kata mereka kitab wartawan. Nih perhatikan nih. Ia berkata, sesungguhnya aku ini seorang utusan dari Tuhanmu untuk memberi kepadamu anak laki-laki yang suci. Dan seterusnya, Maryam berkata, bagaimana mungkin ada padaku anak, sedangkan tidak seorang pun menyentuhku, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, intinya yang saya mau bahas begini. Nggak ada jawabannya. Kisah itu sudah diceritakan di dalam Injil. Tidak ada yang baru, tidak ada sesuatu yang heboh. Kemudian Al-Quran datang mengklaim itu dari Allah. Padahal jelas-jelas itu dari Lukas. Masalahnya begini. Lalu Yusuf Bey berkata, Wafi berkata begini. Lukas tahu dari siapa? Namanya siapa? Ya. Begini, saya jawab. Injil Lukas itu tidak membuang-buang waktu dengan mengatakan namanya ini, anaknya ini, terus dia sekolah di sini. Untuk apa? Dia hanya mengatakan saja para saksi mata. Saksi mata kan banyak. Kan banyak saksi mata. Kenapa dia harus tulis namanya ini sekolah di sini, anaknya ini. Sekarang saya mau tanya balik. Kalau nanya lagi pertanyaan Di saya dalam nggak dijawab. Al-Quran. Wafi udah mulai panik. Ya bukan. Wajahnya udah merah nih. Pertanyaan Saya kamu ngomong- sudah kita jawab pakai saya data ngomong semua. dia Sudah dia pakai- ganggu. kita jawab pakai data Perhatikan semua teman-teman. nih. Saya ngomong dia ganggu dengan ketawa ketiwi. Kik, ya kan? Padahal dia tadi ngomong saya dengerin, ya kan? Di mana datanya? Dia jadi Jawabannya ngomong mana? nih. Saya ngomong, dia ganggu. Dia ngomong, saya diam. Ini Datanya mana Mas Ebis? tidak mencerminkan minta data, diskusi yang kan? baik. Tadi Saya saya minta tuh data. tunjukkan tuh dibalik. Tadi udah saya balikan kamera saya. Apa itu? Sampai nunjukin Al-Quran. Saya balikan kamera saya tadi, saya bilang Lukas dia tidak menuliskan di situ. Saksi mata yang saya periksa adalah Udin, sekolah di sini, anaknya ini. Kemudian Mustafa, namanya anaknya ini. So, untuk apa Lukas ngomong begitu? Jadi bilang aja saya nggak tahu gitu kan enak. Bukan tidak tahu, Lukas Nah, siapa tidak namanya? sedang membahas siapa-siapa saja yang diperiksa. Lukas menjelaskan apa yang didapat dari saksi mata, bukan Ya, siapa saksi katanya matanya. kan banyak nih. Katanya saksi Sekarang- matanya banyak. Sekarang saya bisa tanya Sebutin satu balik saja, ya? namanya siapa? Begini saja. Satu Begini aja saja. namanya siapa? Begini saja, Wafi, biar kita nggak bolak-balik. Saya pakai ukuranmu itu. Kita mirroring ya. Kita pakai cermin yang kau kenakan ke saya itu saya balikan ke kamu.
Begini, tunjuk sama saya di dalam Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, kalau kamu bisa sebutkan siapa yang nulis Al-Quran tersebut. Coba tunjuk di dalam Al-Quran siapa penulis Al-Quran. Penulis Al-Quran itu tidak diketahui. Makanya Al-Quran itu buku seorang anonimus. Saya sudah baca Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas. Tidak ditemukan siapa penulis Al-Quran. Nah, kalau kita ngomong sama hadis, oh Quran ditulis Utsman bin Affan pada masa ini, kemudian diketuai Said bin Sabit, itu kan katamu. Kan Quran nggak bilang bahwa Quran ditulis oleh orang-orang itu. Gitu loh. Jadi saya maksud begini, intinya kepada ini kita tadi, tema kita tadi itu kan menjadikan Yesus sebagai Rob. Dan umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Rob. Nah, itulah kesesatannya. Kenapa menjadikan Muhammad sebagai Rob itu sesat? Karena nanti mengikuti apa yang dilakukan oleh Muhammad. Muhammad berbuat dosa dan kesalahan. Sementara Isa di dalam Al-Quran seorang yang suci. Nah, kemudian pertanyaan terakhir. Mengenai pengutukan pohon ara, saya balikan. Ini sering dibawa oleh mereka isu bahwasanya pengutukan pohon ara itu salah karena Yesus nggak tahu pohon ara itu berbuah pada musimnya. Perhatikan ya. I guess. Apakah pohon ara itu berbuah pada musimnya? Dengar, Yusuf PI, kalau saya ngomong janganlah ganggu dengan ketawa ketiwi. Ya. Tadi saya ngomong saya diam, Anda ngomong tadi saya diam, gitu. Saya nggak ganggu, gitu. Jangan panik lah. Perhatikan, saya mengetik begini. Apakah pohon ara berbuah pada musimnya? Dijawab oleh AI begini. Ya, pohon ara berbuah musiman. Tetapi, perhatikan. Tapi ia juga dikenal bisa berbuah sepanjang tahun atau di luar musim. Makanya saya balik dulu ya. Saya balik dulu. Nih. Contoh nih. Ini di belakang rumah saya. Nah, kalau saya berharap bahwa pohon jambu saya itu saya datangi dan ada buahnya, nggak salah karena saya memang mengharapkan ada buah dari situ. Nah, masalah di mana Yesus mengutuk pohon ara yang bukan pada musim buahnya, itu bukan sebuah kesalahan. Karena apa? Karena pohon ara itu seharusnya juga diharapkan oleh Tuhan Yesus ada buahnya di situ. Makanya dikatakan pohon ara itu memang berbuah pada musimnya, tetapi dia juga berbuah di luar musim. Makanya di situ Tuhan Yesus mengharapkan pohon itu berbuah. Ada buah didapati di situ, tetapi dia tidak berbuah. Seperti itu. Silakan. Silakan. Setelah ternyata tidak berbuah, marah-marah gitu, langsung dikutuk. Karena dia tidak menghasilkan buah. Kok bisa marah Tuhan itu? Kenapa tidak? Masa Tuhan marah kok salah? Sementara Allah marah, Allah marah nggak apa-apa. Yesus marah nggak boleh. Gimana? Ya, dibesarkan Ustaz Yusuf. Ada saja mereka ini. Ya, bisa nggak dibesarkan? Kasihan Rifa datang ke sini ngapain ya? Cuma jadi pesorak. Dibikin Setelah ini kan statement terakhir ya. Aku tadi udah bilang sama Ustadz Yusuf, aku cuma pengen nonton Edis lagi belajar sama Ustadz Wafi. Kecuali Edis mau diskusi sama aku dua arah. Takut kalau dia ngomong mengiyakan bahwa Muhammad Rob, karena dia mengakui Muhammad itu Rob. Ya, silakan lanjut. Iya, nanti kita bahas lanjut. Ya, silakan. Jadi begini Mas Hedis. Rifa, karena ini sebenarnya intinya itu membahas Muhammad itu Rob. Rifa, kamu Dibesarkan mengakui tadi, nggak Sob. bahwa Muhammad itu Rob? Dibesarkan tadi Sub. Kalau aku bicara kalau diizinkan sama guru-guru aku. Oke, coba Yusuf sama udah mengizinkan Wafi. tuh. Karena kalau jujur, Siapa yang ngomong? Saya Rifa. saya Rifa dulu boleh besarkan. ngomong? Saya dulu. takut mereka Rifa ngomong. Bentar lagi Uni Rifa, bentar lagi Uni. Nanti takut blunder. Nah, silakan. Tadi Sub kayaknya sinyalnya itu. Kotak saya dibesarkan. Nah,
Jadi begini. Ya, silakan. Mana HP? Iya, sorry Ustadz Wafi, bentar. Kayaknya HP wifi rumah ini putus. Saya pakai data gitu buat nerusin. Lanjut dulu. Jadi kalau Hasan, biar keputus, Rifa jangan ngomong. keputus mendadak, mohon maklum. Makanya saya keluar nih. Ini. Oh, siap. Oke, lanjut. Ya, jadi begini. Saya dari tadi, ya dari awal, setiap ada pertanyaan dari Mas Edi, selalu saya tampilkan data. Baik tentang ayat Quranik, baik tentang abasa wa tawalla, baik tentang predikat Nabi Muhammad dan bagaimanapun statusnya, bagaimana itu mesti sebelum saya ngomong pasti ada data dulu, baru saya ngomong gitu. Itu akhlak dari umat Islam. Data dulu, baru saya bernarasi. Bukan narasi kesana kemari, datanya nggak ada, bukan. Jadi umat Islam itu lebih mendahulukan nas data dulu, lalu kita bernarasi sesuai dengan data tersebut. Itu umat Islam. Bukan begini. Ngomong dulu muter-muter, kemudian ditanyain data, nggak ada datanya. Sehingga ketika Mas Edis, saya tanyakan tentang Lukas misalnya. Saya nanya nih, Lukas ketika menceritakan perjalanan Paulus ke Damsyik. Lalu ada suara. Suara itu berkata kepada Paulus, itu tahu ceritanya dari siapa? Pertanyaan saya itu siapa? Berarti saya bertanya nama dengan kredibilitasnya. Kenapa? Kok itu ditanyakan? Karena banyak orang Kristen mengatakan saksinya banyak gitu loh. Saksinya banyak. Kalau banyak, berarti yang bercerita kan banyak, namanya itu mutawatir. Kalau banyak itu namanya mutawatir dalam ilmu hadis. Misalnya saya menyampaikan hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dari siapa tahu hadis ini? Dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, kamu dari Sayyidina Umar jalurnya kemana? Begini. Ini namanya hadis ahad. Ada satu jalur. Orang-orangnya jelas, nggak fiktif, apalagi fiksi. Enggak. Nah, sedangkan Lukas dibilang banyak saksinya. Dibilang banyak yang meriwayatkan. Tapi ditanyain dapat dari mana Lukas? Seperti apa teksnya? Lalu Lukas menulis sebagai pencatat kabar kedua. Itu nggak ada jawaban sama sekali. Lalu dibanding-bandingkan dengan Al-Quran. Kalau memang Al-Quran mengatakan Nabi Isa putra Maryam adalah Zakiyah, orang yang suci, maka status suci itu bukan hanya disematkan kepada Nabi Isa, tapi pujian-pujian yang lain juga banyak disematkan kepada para nabi, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Ismail. Banyak pujian-pujian yang seperti itu dalam Al-Quran. Saya herannya, Mas Edis menggunakan Al-Quran untuk membenarkan Isa tapi menyalahkan Nabi Muhammad. Padahal nih, tanpa ada Nabi Muhammad, gak ada Quran, Mas Edis. Quran gak ada kalau gak ada Nabi Muhammad. Dia menyalahkan pembawanya, membenarkan isinya. Ini kan geblek namanya. Orang yang bawa Quran, yang menjadi penyebab Quran ada, dia salah-salahkan. Tapi isi yang dia bawa, dia benarkan. Ini kan namanya statement yang logical fallacy. Seharusnya, kalau dia menerima isinya, orangnya ya harus diterima. Karena tanpa orang yang bawa, tanpa Nabi Muhammad, Quran gak ada. Berarti, dalam kesimpulannya adalah, Nabi Muhammad mengajarkan kita harus memuji Nabi Isa, harus memuji Nabi Musa, harus memuji Nabi Nuh, harus memuji Nabi Ishak, harus memuji Nabi Ismail. Semua para nabi diperintahkan oleh Nabi Muhammad agar kita memuji beliau-beliau semua. Itu kehebatan Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika Nabi Muhammad diterangkan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min rabbikum, di dalam surah At-Taubah ayat terakhir, telah datang seorang utusan datang dari kalangan kalian. Bagaimana sifatnya? Harisun alaikum anittum, azizun alaikum anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia orang yang sangat belas kasih kepada orang-orang yang beriman. Itu ada di dalam Quran. Kenapa nggak dikutip juga yang itu? Gitu loh. Kenapa nggak dikutip juga? Tapi ketika Nabi Muhammad mengajarkan kita harus memuji Nabi Isa, mengajarkan kita memuji Nabi Nuh,
Itu dikutip oleh Mas Edis. Dia mengkritik Al-Quran, padahal tanpa Rasulullah, tanpa Nabi Muhammad, Al-Quran nggak akan ada. Nah, sedangkan pertanyaan saya, masalah kodeks Sinaiticus di awal, nggak ada jawaban. Masalah Lukas tahu dari siapa, nggak ada jawaban. Karena Lukas kan tidak sedang mencatat siapa yang nanya. Bagaimana yang nanya? Sekolah di mana? Bukan itu, bukan. Saya tidak panjang-panjang pertanyaannya, itu cuma framingan Anda. Pertanyaan saya simpel. Lukas menceritakan data yang dia bawa dari siapa namanya, apakah dia terkenal orang jujur apa enggak? Begitu saja, sesingkat itu. Mana datanya? Pakai data tapi bukan pakai AI, Mas Edis. Ketika pohon ara, berarti AI lebih tahu daripada Yesus tentang pohon ara berarti. Ternyata AI lebih sakti. AI ini kata Mas Edis adalah waliyun min auliyaillah. AI ini adalah waliullah menurut Mas Edis. Karena lebih paham daripada Yesus tentang pohon ara. Yesus saja mengutuk itu apa sih? Urgensi dia mengutuk itu apa? Urgensinya apa? Ketika melihat pohon ara tidak berbuah nih. Kalau saya datang ke pohonnya nggak berbuah, ya sudah saya nyari di pasar. Kan di pasar banyak. Berhubung Yesus ini memang, mohon maaf, Yesus memang orang miskin. Beliau nggak punya uang untuk beli ke pasar. Makanya ketika melihat pohon ara nggak berbuah, dia ngamuk, dikutuk. Gitu loh. Ngamuk. Sebenarnya seperti itu. Cuma Mas Edis nggak mau mengungkapkan itu. Kenapa kok nggak mau mengungkapkan itu? Waduh, wajah saya wes. Kenapa kok nggak mau mengungkapkan itu? Mas Edis gak enak. Karena Mas Edis jujur Mas Edis. Saya bukan memuji Mas Edis ya. Ini di sini saya bukan memuji Mas Edis. Tapi memang kenyataan Mas Edis lebih kaya daripada Yesus memang. Iya, jujur Mas Edis. Anda memang lebih kaya. Yesus gak bisa beli buah di pasar. Akhirnya pohon ara gak berbuah, dia ngamuk. Maaf ya Ustadz Raffi, kaya dari sumbangan. Tapi kan kaya, Bun. Kan kaya. Faktanya kan kaya. Yesus gak bisa minta sumbangan kayak Mas Edis, gak bisa dia. Nyuruh jual pedang kalau mau perang. Sehingga, begini. Ketika orang itu kaya, kayak Nabi Muhammad misalnya. Nabi Muhammad berapa sedekahnya tanah ya? Ada kitab namanya Iktisadun Nabi. Ekonomi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah sukses berdagang itu sejak beliau umur belasan tahun. Dan tanah yang beliau sedekahkan untuk berjihad ya dengan umat Islam itu totalnya kira-kira 25 miliar. Kalau diuangkan sekarang 25 miliar yang disedekahkan oleh Nabi. Nah, Nabi Muhammad berdagang. Nabi Muhammad berdagang. Makanya kita umat Islam suka berdagang. Saya misalnya dagang parfum, dagang baju, dagang sarung, begitu. Nah, sedangkan status Yesus waktu itu memang jualan kayu, membantu ayahnya nggak laku. Nggak laku, karena kayunya bukan pohon jati waktu itu. Di sana pohon jati nggak ada. Sehingga orang mesen furnitur itu nggak laku. Gitu. Sehingga ketika melihat pohon ara, dikutuk. Kan seharusnya seperti itu Mas Edis. Dan jawaban itu harus tegas. Harus tegas Mas Edis. Saya nggak tahu, bukan begini. Lukas memang nggak menjelaskan. Jangan seperti itu. Itu kenapa sih setiap saya nanya selalu nggak ada jawabannya. Tapi giliran yang ditanya Islam, selalu kita harus dituntut mana datanya. Mana datanya. Tapi giliran Mas Edis yang ditanya nih, nggak pernah nampilin data dia. Bagaimana kayak misalnya Lukas ini ya. Kalau kita mau bahas Lukas Mas Edis, antara Lukas dengan Matius saja sering bertentangan. Kata orang Yesus itu adalah anaknya Yusuf. Yusuf anaknya Eli. Katanya orang. Matius sama Lukas ngomong katanya orang. Siapa orangnya? Nggak pernah ada. Coba saya pengen tahu Mas Edis. Ketika Lukas atau Matius mengatakan kata orang Yesus anak Yusuf. Yusuf anak Eli. Sekarang saya nanya, kata orang. Orang itu siapa namanya gitu? Namanya siapa? Dia jujur apa enggak? Monggo Mas Edis dijawab. Baik. Lihat ya, tadi ketika dia ngomong, saya nggak ada kik nggak ada begitu, nggak kekanak-kanakan seperti mereka. Karena begini teman-teman, ketika saya bicara soal Islam, itu memang orang Islam itu tidak akan tahan begitu dengar omongan saya, karena saking betulnya dan akan terkuak semua siapa Muhammad begitu.
Jadi ketika saya bicara mengenai fakta-fakta tentang agama Islam, memang orang Islam itu akan gelisah gundah gulana. Baik, saya akan mulai dengan statement-statement Ustadz yang mengatakan bahwa siapa orangnya. Jadi ini statement-statement begini, ini statement-statement yang bunuh diri. Contoh ya, saya akan bukakan Quran di dalam Quran surat An-Nahl ayat AI lagi. 103. Jangan AI lagi. Kan ganggu lagi. Ya enggak, takut dikasih AI lagi gitu loh. Jadi kalau saya ngomong itu mereka ini takut sekali loh. Ya, setelah ini Heran saya saya. pasrahkan ke Unirifa ya. Berat ini memang teman-teman. Heran ini. Jadi mereka itu maksa. Jadi ketika Lukas berkata, kata orang. Siapa orangnya? Sebutkan namanya. Saya balikin dulu ya. Ini metode begini, saya mau balikin ke dia ini. Perhatikan. Perhatikan. Al-Quran surat An-Nahl ayat 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata. Siapa mereka? Siapa mereka? Jadi makanya saya bilang, ini kalian ini ngapain sih? An-Nahl surat berapa? An-Nahl ayat berapa? Tenang. Enggak apa-apa. An-Nahl ayat berapa Iya. tadi? An-Nahl 103. Maksud saya begini loh. Kita ini kalau mau berargumen, cobalah berargumen yang akademis. Lukas berkata, setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata dan pelayan firman. Paulus ketika dalam perjalanannya ke Damsik, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tahu dari mana Lukas? Kan Lukas sudah bilang, dari para saksi mata dan pelayan firman. Lalu Ustadz Yusuf PI maksa, siapa namanya? Sekolah di mana? Anaknya siapa? Ini apa-apaan diskusi kita ini? Injil itu tidak fokus kepada nama-nama orang-orangnya, tetapi isinya. Begitu loh Yusuf Ustadz. Kalau kita mau bicara begitu, nanti saya bisa tunjukkan segudang ayat di dalam Al-Quran. Siapa orangnya? Mereka berkata, dan sesungguhnya mereka berkata. Siapa mereka? Nih dikatakan, sesungguhnya mereka berkata bahwa hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar gila. Siapa orangnya? Ini pertanyaan kok murahan sih, diskusinya kok jadi diskusi murahan gitu loh. Kita nggak diskusi tentang itu. Kalau di dalam Injil Yohanes dikatakan begini, sesungguhnya jikalau semuanya dituliskan kepadamu, maka agaknya dunia ini pun tidak cukup untuk memuatnya. Al-Quran juga berkata, sesungguhnya jika semua dituliskan kepadamu, maka air di laut tidak cukup untuk menuliskannya. Masa kita ingin menurunkan level diskusi kita sih? Gitu loh. Ya. Kemudian yang kedua nih, saya pengen tuh diskusi yang inilah. Jangan kita diskusi itu ada motivasi dendam, kebencian. Bukan itu. Tujuan kita berdiskusi, satu, supaya umat Islam dan umat Kristen tuh saling memahami. Gitu loh. Bukan saling memaki. Itu dulu yang harus kita buang Ustadz. Jadi saya minta sama teman-teman semua, kita bangun diskusi dengan tujuan yang bagus. Supaya orang Kristen ngerti apa yang diimani orang Islam. Dan supaya orang Islam ngerti apa yang dimaksudkan yang diimani oleh orang Kristen. Gitu. Supaya kita baik di tengah-tengah masyarakat tuh kita membangun komunikasi yang baik.